Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab fikih dan kita sampai al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua sepatu. Maksudnya mengusap dua sepatu adalah bab apabila orang itu wudu dalam keadaan pakai sepatu dan terpenuhi syarat, maka setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian waktu membasuh dua kaki sampai mata kaki itu tidak dibasuh, sepatunya tidak dilepas, cukup hanya diusap seperti mengusap kepala. Yang diusap sepatunya, jadi sepatunya tidak dibuka, cukup dengan mengusap sepatu, dan sepatu yang diusap hanya yang bagian atas, yang bagian atas. Ya. Jadi setelah tangan dibasahi, sebagaimana membasahi tangan juga, setelah tangan dibasahi boleh dikipatkan kemudian mengusap kepala. Semakin sempurna, tentu semakin sempurna. Ya. Kemudian membasahi tangan lagi dan boleh dikipatkan, kemudian misalnya ini kaki pakai sepatu tinggal diusap atasnya, itu saja. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-mashu 'alal khuffain. Jadi tidak pakai membasuh kedua kaki, tapi tinggal mengusap atas bagian atas sepatunya. Apabila terpenuhi syarat, lah syaratnya apa? Nanti akan kita baca. Ya. Ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawazil mashi 'alal khuffain. Semua ulama bersepakat bahwa mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki waktu wudu itu boleh dan disyariatkan. Maksudnya boleh sah dan itu disyariatkan di dalam Islam. Ya, diterangkan di dalam syariat Islam. Fis safari wal hadar, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan ia tidak bepergian. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairi hajah, baik karena ada hajat, ada keperluan atau kepentingan maupun tidak ada kepentingan. Yang penting tentu tadi sudah kita awali, yang penting terpenuhi syarat. Apabila tidak terpenuhi syarat maka tidak sah, gitu. Yang penting terpenuhi syarat. Mengusap sepatu boleh waktu safar maupun waktu tidak bepergian, ada kepentingan maupun tidak ada kepentingan. Hatta yajuza lil mar'atil mulazimati baitaha, sampai-sampai wanita yang tetap berada di rumahnya boleh sebagai ganti membasuh kaki hanya dengan mengusap sepatu. Wa zamanil ladzi la yamshi, dan
apabila waktunya juga masih di dalam waktu yang dibolehkan. Wa inna ma ankarathu syi'atu wal khawarij wa la yuqtadu bi khilafihim. Dan yang mengingkari bab ini dari kalangan umat Islam adalah orang khawarij dan orang Syiah, dan pengingkaran mereka di dalam bab Islam sama sekali tidak berguna, tidak dianggap. Kenapa? Karena orang Syiah, jangankan bab yang kayak gini, Quran saja dikatakan tidak asli. Dan orang-orang Khawarij itu orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diperangi apabila ada pemimpin wilayah yang menegakkan hukum Islam. Nah itu yang dituliskan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Al-Basri adalah pembesar tabi'in di zamannya. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah SAW, menceritakan kepadaku sebanyak 70 sahabat. Dia adalah tabi'in, gurunya adalah para sahabat. Waktu belajar di kalangan tabi'in, ketika belajar kepada sahabat itu secara umum pelajarannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya para tabi'in mengatakan, haddatsani, lalu menyebutkan sahabat, menceritakan kepadaku sahabat ini. Nah, di sini Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, pembesar tabi'in, mengatakan menceritakan kepadaku 70 sahabat Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffain, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua sepatunya. Maksudnya waktu wudu sebagai ganti membasuh kaki hanya mengusap dua sepatunya. Wa ahsanu ma yuhtaju bihi li jawazil maski ma rawahu Muslim, dan yang paling bagus dalil yang digunakan untuk mengusap dua sepatu sebagai ganti membasuh kaki waktu wudu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya anil A'mash an Ibrahim an Hammam, dari A'mash dari Ibrahim dari Hammam, qala bala jarirun thumma tawaddu'a wa masaha ala khufai. Sahabat Jarir buang air kecil setelah selesai kemudian wudu. Nah, waktu wudu hanya mengusap dua sepatunya. Faqila, maka ditanya, taf'alu hadza, kamu wudu dan melakukan seperti ini? Faqala na'am, maka sahabat Jarir mengatakan iya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi. Saya melihat Rasulullah SAW buang air, setelah selesai kemudian Rasulullah SAW wudu, dan waktu wudu hanya mengusap dua sepatu. Qala Al-A'mash yang meriwayatkan hadis ini berkata, qala Ibrahim berkata, Ibrahim adalah yang menyampaikan hadis ini kepada A'mash, ya, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Itu teman-temannya Ibrahim, yaitu para tabi'in, ya, sungguh takjub dengan hadis ini. Takjub di sini maksudnya menilai bahwa hadis inilah yang paling luar biasa. Kenapa? Li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Karena masuk Islamnya sahabat Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah yang dimaksud adalah ayat tentang wudu. Jadi di dalam surat Al-Maidah Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Itu di surat Al-Maidah. Nah,
Jarir belum masuk Islam. Ayat ini sudah jalan, berarti wudhu Jarir sebelum masuk Islam. Wudhu itu seperti biasa terakhir membasuh kedua kaki. Jarir radhiyallahu an belum masuk Islam. Wudhu sudah berjalan. Ketika Jarir masuk Islam, waktunya sholat radhiyallahu an. Nah, setelah itu wudhu sudah berjalan seperti biasa. Sahabat Jarir melihat Rasulullah wudhu, tapi setelah mengusap kepala tidak membasuh kaki, tapi hanya mengusap dua sepatunya. Kenapa ini kok heran? Karena kalau Islamnya Jarir lebih dulu daripada surat Al-Maidah, bisa jadi hadis yang ia sampaikan itu, itu dulu dihapus dengan turunnya surat Al-Maidah. Tapi ini enggak, surat Al-Maidah dulu, baru Jarir masuk Islam radhiyallahu an, kemudian baru ada mengusap sepatu. Berarti mengusap sepatu ini adalah yang akhir. Seandainya di sini itu berlaku nasikh mansuh, maka yang dihapus justru yang membasuh pakai air. Seandainya ini babnya adalah nasikh dan mansuh. Kenapa? Karena mengusap ini yang belakang, yang dulu dihapus oleh yang belakang. Tapi di sini bukan bab nasikh dan mansuh, di sini bab apabila terpenuhi syarat boleh mengusap saja, tidak pakai dilepas dan dibasuh. Dan syarat itu diambil dari hadis Rasulullah SAW yang nanti akan kita baca. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah, maknahu anna Allah Ta'ala qala fi suratil Maidah. Artinya hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Masyari itu, bahwa makna dari surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bahwa surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian, usaplah kepala kalian, basuhlah dua kalian sampai mata kaki. Falau kana Islamu Jaririn mutaqaddiman ala nuzulil Maidah, seandainya masuk Islamnya Jarir itu lebih dulu dibandingkan dengan turunnya surat Al-Maidah, lahtamala kaunu hadithi fi maskil khuffi mansukha. Nah, maka akan dikatakan bahwa mengusap sepatu sudah dihapus oleh turunnya ayat. Itu seandainya Islamnya sahabat Jarir lebih dulu. Itu. Falamma kana islamuhu mutaakhiran, tapi karena Islamnya sahabat Jarir radhiyallahu an ini belakangan, alimna anna hadithahu yu'malu bi, maka kita betul-betul faham bahwa mengusap sepatu itu tidak mansukh, bahkan itu adalah syariat. Wa huwa mubayyinun anna murada bi ayatil Maidah ghairu sahibil khuffi, dan ayat ini menjadi penjelas hadis tentang mengusap sepatu, menjadi penjelas ayat, menjadi tafsirnya ayat, bahwa ayat itu adalah membahas orang yang tidak pakai sepatu. Sedangkan yang diketahui oleh sahabat Jarir radhiyallahu anhu belakangan itu adalah wudunya bagi orang yang pakai sepatu. Fatakunus sunnatu mukhassasatan bil ayah, maka sunnah ini dalil khusus yang mengkhususkan pembahasan ayat yang umum. Lah, dalam bab ini banyak kita ambil contoh. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu. Ini juga di dalam surat Al-Maidah. Allah mengharamkan bangkai. Lah, bangkai itu apa? Semua hewan yang mati tanpa disembelih itu adalah bangkai. Semua hewan yang mati tanpa disembelih adalah bangkai. Dan Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Lalu Rasulullah bersabda, uhillat lakum maitatani, dihalalkan untuk kalian dua bangkai. Dua bangkai ini, fa ammal maitatani
fasamaku wal jar. Adapun dua bangkai yang halal ini adalah bangkai ikan, jenis ikan, dan di hadis yang lain bangkai laut. Bangkai laut, dan berdasarkan dengan ijma ulama ya, bahwa karena ada beberapa dalil yang menyebut sungai itu dengan laut, maka ijma mengatakan bangkai hewan yang hidup di air masuk dalam hadis tadi itu. Nah, bangkai ikan atau bangkai hewan yang hidup di air itu halal. Loh, ayatnya mengatakan halal, hadisnya ayatnya haram. Dalam bab bangkai, hadis halal. Mana lebih tinggi ayat sama hadis? Ayat dan hadis berjalan bersama-sama. Ayat dan hadis berjalan bersama-sama. Bukan lebih tinggi ayat dan lebih rendah hadis dalam bab hukum, tapi dalam bab hukum yang diwajibkan ayat wajib, yang diwajibkan hadis juga wajib. Yang diharamkan ayat juga haram, yang diharamkan hadis juga haram. Apabila ada ayat sama hadis ini orang yang belum faham menilai bertentangan, kembalikan pemahamannya kepada pendahulu Islam, nanti akan diketahui pemahamannya. Ternyata penjelasannya apabila ada dalil umum, ada dalil khusus, wajib didahulukan yang khusus. Nah itu, wajib didahulukan yang khusus. Ayatnya umum, hadisnya khusus, wajib didahulukan hadis. Nah bagaimana hadisnya? Dua bangkai ini halal. Dua bangkai ini halal disebutkan oleh hadis. Hadisnya khusus, hanya menyebutkan dua macam bangkai. Hadis ini khusus, maka hadis ini didahulukan. Dua bangkai halal lah. Semua bangkai yang tidak disebut maka pakai dalil yang umum. Semua bangkai yang tidak disebutkan secara khusus kembali ke dalil yang umum, yaitu haram. Nah di sini juga gitu. Wudu secara umum adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki setelah mengusap kepala. Nah khusus yang pakai sepatu, dan nanti ada syaratnya. Terpenuhi syarat maka boleh. Bahkan ada syariat di dalam Islam hanya mengusap. Nah itu yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Adapun syaratnya, syurutuhu yushtaratu li jawazil maski ayyal bisa ala wudu. Syarat orang yang wudunya hanya dengan mengusap sepatu, tidak pakai dilepas dan tidak pakai disiram adalah waktu makai dia harus punya wudu. Waktu pakai sepatu dia harus punya wudu. Misal kita baru saja sholat subuh, sampai kita keluar nanti tidak batal, berarti kita punya wudu. Lah ketika kita punya wudu seperti ini, lalu kita pakai sepatu. Kita pakai sepatu. Kemudian setelah kita pakai sepatu, kita jalan pulang, wudu kita batal. Nah, ketika mau berangkat kerja atau apa, mau sholat duha dulu, tapi sudah batal. Ambil air wudu, mengusap kepala, tangannya dibasahin lagi, terus tinggal diusap sepatunya. Nah, bagaimana kalau batalnya itu kencing atau buang air besar? Kencing atau buang air besar, dan waktu kencing, waktu buang air besar tidak pakai membuka sepatu. Ya. Di tempat buang air, kemudian sampai bersih kembali, tapi dia tidak membuka sepatu. Setelah dibersihkan, ini sekedar misal, apa boleh dibuka sepatunya? Boleh-boleh saja. Tapi kalau orang itu tidak buka sepatu, nah contoh yang paling gampang adalah kalau kita wudu, sudah punya wudu pakai sepatu, terus kita naik pesawat,
ngapain di pesawat buka sepatu kan gitu ya. Nah kemudian batal wudhu kita, atau kita buang air kecil di pesawat. Nah, setelah itu selesai, terus waktu sholat tiba, gitu. Lah bagaimana ini? Nah kita wudhu nggak pakai mengusap, nggak pakai membasuh kaki, tapi mengusap sepatu. Lalu kita di pesawat, apa nggak cukup dengan tayamum? Nah itu kesalahan gitu. Jadi selagi wudhu bisa, maka tidak boleh tayamum. Selagi wudhu bisa, maka tidak boleh tayamum. Nah jadi itu. Lah apa di pesawat bisa wudhu? Nah ya intinya selagi wudhu bisa, tidak boleh tayamum. Baru boleh tayamum apabila ada salah satu dari dua sebab. Syarat bolehnya tayamum adalah satu saja, salah satu dari dua ini. Syaratnya satu, tidak ada air. Tidak ada air maka tayamum. Lah kalau di pesawat ada air. Nah, yang kedua tidak bisa menggunakan air. Lah kalau tidak bisa menggunakan air ya, kalau begitu tayamum. Kenapa? Ada air kok nggak wudhu? Tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan air itu macam-macam. Mungkin karena sakit, mungkin karena tidak ada tempat, mungkin karena sebab itu banyak. Yang penting apa betul Anda tidak bisa menggunakan air. Nah jadi itu. Nah, dan wudhu tidak harus dengan air yang banyak. Rasulullah mandi junub 2 liter. Rasulullah SAW mandi junub 2 liter. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mensifati Rasulullah waktu mandi junub dengan 2 liter air, itu rambutnya sangat tebal. Rambutnya sedang sangat tebal. Rasulullah kalau rambutnya lagi panjang dan tebal itu 1 pundak. Ya, itu kalau lagi panjang gitu ya. Nah, dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa laki-laki itu dibolehkan paling panjang rambutnya 1 pundak. Dan faedah sekalian, dan wanita itu rambutnya paling pendek adalah 1 pundak. Jadi tidak boleh wanita rambutnya lebih pendek daripada 1 pundak, dan laki-laki tidak boleh melebihi pundak. Ya, kita tahu makna pundak kan ya, tadi segitu. Loh lah, keluarga di rumah perempuan kok rambutnya pendek-pendek. Ya setelah itu jangan dipotong lagi sebelum melebihi 1 pundak. Nah jadi itu. Nah, dan wanita itu berhias. Ya, sifatnya wanita itu berhias, dan kalau dia jadi istri, ya, gitu. Rata-rata wallahu alam suami itu tidak menilai bahwa perempuan berambut pendek itu indah, gitu. Lah kalau rambutnya lebih pendek dari 1 pundak itu tidak bisa ditata menjadi baik. Ya udah ya kayak gitu aja. Mungkin praktis, mungkin begitu, tapi itu tidak menjadi baik. Gitu. Dan apabila wanita itu di hati suami menyenangkan, nah, maka itu mengandung banyak kebaikan. Ya. Adapun apabila wanita itu di hati suami tidak ada apa-apa, tidak apa-apa itu kalau misalnya orang itu pulang kerja kemudian masuk rumah ada meja kursi gitu ya. Meja kursi itu tidak membuat si suami ini marah, tapi juga jiwanya tidak menjadi sejuk karena melihat meja sama kursi. Lah kalau istri itu kayak gitu, maka istri itu tidak disifati baik di dalam Islam. Istri yang baik itu idza nadharta ilaiha sarratka, apabila kamu melihatnya ia menyenangkanmu, hatimu menjadi senang. Nah, ia menyenangkanmu, itu istri yang baik gitu. Nah, karena itu berkaitan dengan rambut tadi itu seperti itu. Nah, Rasulullah dalam keadaan rambutnya tebal mandi junub hanya butuh air 2 liter. Nah itu. Nah, dan ada contoh wudhu dengan air setengah gelas. Bisa.
Tidak apa-apa, ngambil sedikit, dikumurkan, diratakan, terus dilepaskan lagi. Setelah itu ngambil sedikit, diratakan, sedikit lagi diratakan. Nah, kalau kepingin supaya tidak kebanyakan, dicubur pakai minum terus dikencurkan begini, ya itu nggak gampang tumpah gitu ya. Nah, setelah itu ada air sedikit diratakan. Itu apa? Tidak mengusap. Mengusap itu nggak pakai bawa, dibasahin, bahkan dikipatkan, itu boleh. Itu kalau mengusap terus diusap kepalanya. Tapi kalau air itu ditolongkan masih ngalir, itu namanya membasuh, meskipun sedikit. Ya. Diratakan. Nah, selesai itu hanya 1,5 gelas, bukan 1 gelas, setengah gelas. Itu. Dan saya berulang-ulang tidak terhitung jumlahnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jalan keluar wudhu. Ternyata saya menjumpai seorang yang lebih muda umurnya dari saya, bukan orang Indonesia, dan dia terpelajar, ya, kelihatannya gitu ya. Jadi berjenggot dan wajahnya itu kelihatan bahwa mungkin dia itu tidak tahu dosen atau apa gitu ya. Nah, di Masjidil Haram ternyata menjelang adzan itu mengeluarkan air di botol dari tasnya. Jadi nggak pakai mundur ke air zam-zam kayak gitu, tapi botol terus akhirnya wudhu di tempatnya, di soft itu ya. Nah, pakai jubahnya basah tapi nggak nemen-nemen gitu ya. Jadi botol yang 0,5 liter itu nggak sampai separuh, cuman mungkin kalau nggak 1/4 botol itu 1/3 lah gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, karena bajunya juga kedrodosan, tapi nggak sampai semuanya gitu ya. Nah, saya tunggu saja dia sholat sunnah, bekas duduknya tidak basah, berarti yang basah hanya jubahnya. Ya. Dan karena di Masjidil Haram itu juga di samping AC juga angin, gitu. Selesai sholat jamaah sudah kering dia, sudah kering, gitu. Nah, hati saya, subhanallah, daripada seperti saya keluar ke belakang, balik lagi, kenapa nggak kayak gitu aja? Nah, pelajaran jadinya itu. Nah, jadi di majelis taklim kita sudah paham, tapi prakteknya ternyata kita masih harus keluar, dan nanti kalau sudah balik itu nggak dapat tempat yang seperti semula. Nah, jadi itu. Nah, ini faedah bahwa wudhu itu tidak harus banyak. Di pesawat, apabila Anda keluar dari tempat duduk untuk buang air kecil bisa, maka wudhu tidak boleh alasan tidak bisa keluar. Apakah ada air? Apabila ada air, maka yang betul tidak boleh tayamum, yang betul adalah wudhu, dan wudhu tidak harus banyak. Nah, jadi itu. Jadi di kerannya pesawat itu ya, itu ngambil sedikit terus diratakan, ya, terus umur sedikit, kemudian mukanya sedikit, ya. Nah, pelan-pelan gitu. Loh, nanti kalau nyiprat, jangan nyiprat lah. Kalau Anda kencing aja bisa, kenapa wudhu tidak bisa? Nah, jadi itu. Nah, dan pesawat itu secara umum bersih. Dan pesawat itu tidak gampang kecipratan najis. Kenapa begitu? Karena tidak disiapkan untuk cawi. Ya, air untuk cawi tidak disiapkan. Yang disiapkan itu tisu. Nah, kalau orang itu tidak salah, dan kita tidak boleh suudzon, orang-orang masuk nggak ada yang salah. Kalau kita nggak tahu, ya kita anggap orang itu benar. Jadi kalau buang air kecil atau besar itu di kloset sehingga keluarnya ke dalam. Setelah itu cawinya pakai tisu. Nah, itu. Dan saya menyarankan bahwa
berdasarkan dengan pengalaman, setelah pakai tisu, yang terakhir khususnya apabila buang air besar, yang terakhir tisunya harus dibasahi sedikit seperti tisu basah untuk bayi. Kenapa? Karena meskipun boleh tidak begitu seperti dengan batu, ya, kenyataannya kalau yang terakhir itu dibasahi dengan tisu, kemudian dibasahi dengan air, kemudian digunakan untuk istinja, untuk mengusap, tidak, itu mangka itu tisu yang putih jadi keruh, ya, meskipun tidak nemen. Tadi perasaan sudah betul-betul bersih, tapi pakai tisu kering. Setelah dibasahin ternyata mangka. Setelah itu, coba lagi, apa memang setiap kalau dipakai gini, coba lagi. Ternyata setelah itu dipakai itu bersih. Berarti mangka tadi itu masih ada sisa-sisa, gitu ya. Nah, jadi itu. Meskipun perasaan dari ini, meskipun di dalam Islam apabila sudah bersih dengan yang kering itu hukumnya sudah sah, tapi kalau ada air sedikit yang lebih sempurna adalah tisunya dibasahin kemudian digunakan untuk mengusap. Apabila dilihat itu mangka, menunjukkan bahwa sempurnanya adalah dengan tisu basah. Sempurnanya adalah dengan tisu basah. Nah, itu satu faedah. Yang kedua faedah, bukan dari hadis, bukan dari ayat, bahwa di pesawat itu insya Allah nggak gampang nyiprat. Kenapa? Sudah didesain buang air itu masuk ke dalam, terus nggak ada air yang digunakan sehingga nggak nyiprat. Nah, nanti ketika dipencet tombol untuk membuang kotoran, itu menghisap ke bawah. Jadi ada air mencurut sedikit pelan ke bawah, ya. Setelah itu disedot dengan sedotan yang keras, akhirnya kesedotnya ke bawah, nggak muncrat ke atas. Nah itu. Jadi kalau misalnya di sini terus disedot di bawah, itu nggak malah muncrat ke atas, tapi disedot itu malah ketarik ke bawah. Nah, jadi dengan begitu maka insya Allah di pesawat itu bersih, dan apabila ada air, enggak banyak-banyak, nanti basah semua juga. Pramugaranya ngapain kok basah semua, ini juga gak seneng gitu ya. Sedikit-sedikit gitu saja, terus yang pakai sepatu hanya mengusap sepatu. Yang pakai sepatu tangan dibasahin sedikit, dikipatkan kayak mengusap kepala, dibasahin lagi, mengusap sepatu, sudah selesai. Nah, syaratnya waktu pakai harus dalam keadaan punya wudu. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sahabat ini meriwayatkan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi safar. Saya bersama Nabi dalam safar pada suatu malam. Fa'afragtu alaihi minal idawati, aku menuangkan dari bejana air untuk wudhu Rasulullah. Faghasala wajahahu, maka Rasulullah membasuh wajahnya, wa dhira'aihi, dan kedua tangannya, wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap kepalanya. Thumma ahwaitu li anza'a khufaihi, karena Rasulullah sudah mengusap kepala tapi masih pakai sepatu, maka aku bungkuk untuk melepas sepatu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallam, da'huma, biarkan kedua sepatu itu, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena saya waktu pakai keduanya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Nah, berarti syaratnya waktu pakai harus dalam keadaan punya wudu. Itu syaratnya. Waktu pakai harus dalam keadaan punya wudu. Nah, setelah itu wudunya batal, wudu lagi boleh dengan mengusap. Famasaha alaihima, setelah itu Rasulullah hanya mengusap keduanya. Muddatul mashi, syarat yang kedua adalah berkaitan dengan lamanya bolehnya mengusap. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala,
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bolehnya mengusap sepatu 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi yang mukim, yang tidak sedang safar. Nah, jadi kalau misalnya wanita itu tidak bepergian kemana-mana, tidak keluar rumah, di dalam saja, terus dia pakai kaos kaki, pakai sepatu di rumah, meskipun sepatunya sepatu tipis. Nah, jadi ada orang yang lantainya di rumah itu bersih, dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatu, bahkan pakai sandal, gitu. Nah itu, kemudian nanti sandal itu ada dibahas di bagian akhir dan kaos kaki, ya. Jadi pakai kaos kaki terus pakai sandal, ya. Nah, dan pakai kaos kaki saja atau pakai sandal saja, yang penting terpenuhi syarat. Tapi intinya kalau sandal saja itu dengan bahasa kita itu sandal kita itu tidak terpenuhi syarat. Kalau di zaman kita itu sepatu, nah, kalau kaos kaki tapi yang tidak lubang, maksudnya tidak, misalnya di bagian tungkak, di bagian tumitnya itu sudah lubang, nah tidak boleh kayak gitu. Ya. Nah, tiga hari 3 malam, udah. Mahalul maski, tempat atau bagian sepatu yang diusap, gitu. Wal mahalul masyru'u mashuhu dhahrul khuffi, dan yang disyariatkan untuk diusap adalah punggungnya sepatu, bukan telapaknya sepatu, tapi punggungnya sepatu, gitu. Liqauli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berdasarkan dengan ucapan sahabat Ali radhiyallahu an, qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu lakin laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Seandainya agama itu kembali ke akal, seandainya agama itu dasarnya adalah kembali ke akal, bukan kembali ke Quran dan Sunnah, tapi kembali ke akal, maka kalau mengusap sepatu harusnya telapaknya, gitu. Nah, pemahamannya bagaimana? Karena kalau telapaknya nanti bisa setelah diusap, loh ada najisnya ketahuan, gitu. Nah, misalnya seperti itu, gitu. Seandainya agama itu kembali ke akal, maka bab mengusap sepatu itu harusnya telapaknya. Akan tetapi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sepatu itu punggung sepatunya. Lah agama itu kembali kepada Rasulullah, Quran atau hadis, kembali kepada Rasulullah SAW. Ada faedah di sini bahwa Ali radhiyallahu an jelas-jelas mengatakan agama itu tidak kembali ke akal, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sahabat, lalu generasi tabi'in juga mengatakan begitu. Ittabi'u wala tabtadi'u. Ya. Ikutlah di dalam beragama dan jangan buat-buat. Imam Malik generasi berikutnya, generasi yang ketiga dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mengatakan malam yakun yauma idzin dinan fa innal yauma laisa dina. Yang di zaman Nabi tidak diajarkan di dalam agama, maka di zaman kita itu tidak termasuk agama. Al yauma akmaltu lakum dinakum, sesungguhnya Allah menurunkan ayat di zaman Nabi masih hidup,
dan itu adalah di Arafah ketika haji wada tahun ke-10 Hijriah. Tidak lama setelah ini Rasulullah meninggal, Allah sudah menurunkan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Maka yang di zaman Nabi belum diajarkan di dalam Islam, maka di zaman kita itu tidak termasuk Islam. Tidak termasuk Islam, tidak termasuk ajaran Islam. Nah itu dalil yang sangat kuat untuk dorongan kepada umat Islam agar meninggalkan yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada ayatnya, yang tidak ada hadisnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat, apa ada orang yang bisa sempurna mengamalkan Quran dan Sunnah, kekuatan jiwanya, kekuatan tenaganya, kekuatan fikirannya, kekuatan hartanya, apa ada dengan kekuatannya yang bisa mengamalkan Quran dan Sunnah dengan sempurna? Tidak ada. Yang bisa hanya Rasulullah. Selain Rasulullah ada kekurangan. Kan gitu ya. Lah, kalau orang itu tidak bisa sempurna untuk melakukannya dalam Quran dan Sunnah, katakanlah bisa misalnya setengah, kemampuannya setengah, lalu yang setengah ini dipakai untuk mengamalkan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah pasti akan berkurang. Kalau Anda hanya bisa mampu mulai titik awal sampai akhir, kemampuan Anda hanya 50, tapi yang 10 Anda gunakan untuk yang tidak ada tuntunannya. Seandainya Anda itu berbuat secara sempurna, Anda hanya melakukan 40, karena yang 10 digunakan untuk yang tidak sesuai tuntunan. Dan yang sesuai tuntunan itu sudah pasti benar. Siapapun orang yang berakal sehat, beragama Islam, ini sesuai Quran, ini sesuai hadis, apa enggak benar? Sudah pasti benar. Nah, yang tidak ada ayatnya belum tentu benar. Seandainya tidak dipastikan salah, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, itu belum tentu benar. Kalau orang itu memilih yang belum tentu benar dan meninggalkan yang sudah pasti benar, itu orang yang kurang akal. Itu orang yang kurang akal. Nah, jadi itu. Nah, agama itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mengusap sepatu itu punggungnya bukan bawahnya, dan al-masku alal jawrabaini wan na'lain, dan mengusap orang yang pakai kaos kaki dan pakai sandal itu juga boleh. Bagaimana kalau nggak pakai sandal tapi pakai kaos kaki aja juga boleh? Ya. Wa kama yajuzul mashu alal khuffain, sebagaimana dibolehkan mengusap dua sepatu, fa innahu yajuzu alal jawrabaini wan na'lain, maka juga boleh mengusap kaos kaki dan sandal. Li haditsil Mughirah ibn Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan mengusap kaos kaki dan sandal. Maksudnya ketika dia pakai kaos kaki terus pakai sandal, sandalnya enggak pakai dilepas. Udah posisinya kayak gitu, terus di atas sandal, di atas kaos kaki itu diusap. Dari sini ada pemahaman bahwa kalau nggak pakai kaos kaki terus pakai sandal, itu kan terbuka. Itu kan terbuka, maka tidak boleh diusap. Akhirnya ulama juga menjelaskan sepatu yang modelnya banyak bukaannya, apabila bukaannya itu cukup menampakkan kakinya, maka yang betul tidak boleh diusap. Ini kan sepatu, iya, tapi kakinya nampak. Kan ada sepatu tapi bagian depannya lubang, ya, kan ada kan itu. Jadi jari-jarinya itu akhirnya kelihatan. Maka wallahu a'lam, meskipun bahasanya sepatu, maka difahami itu tidak boleh diusap. Harus sepatu yang itu. Bagaimana kalau robek kecil atau lubangnya kecil
apabila tidak sampai menampakkan kakinya, maka itu tidak apa-apa. Jadi sepatu tapi ada lubangnya di kanan kiri sedikit. Lubangnya kira-kira ya kalau orang itu sengaja untuk melihat ya kelihatan, tapi kalau tidak sengaja untuk itu tidak sampai menampakkan kakinya. Nah itu insya Allah tidak apa-apa. Nah jadi itu. Nah, dan terakhir di dalam bab ini adalah yang membatalkan. Yang membatalkan bukan yang membatalkan kesuciannya, tapi yang membatalkan mengusap. Maksudnya tidak boleh lagi mengusap. Nah itu. Bukan yang membatalkan wudunya. Kalau yang membatalkan sucinya ya semua yang membatalkan wudu membatalkan. Tadi kan juga wudu. Bedanya wudu dengan mengusap sepatu. Kalau yang membatalkan kesuciannya ya yang membatalkan wudu. Tapi yang dimaksud yang membatalkan mengusap sepatu maksudnya tidak boleh lagi diusap. Nah harus wudu biasa gitu. Adalah yang pertama apabila waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Bagaimana waktunya sudah habis? Misalnya kita sekarang pakai kaos kaki, terus zuhur ngusap, asar wudu ngusap kepala, ngusap lagi. Maghrib, isya, subuh itu mengusap terakhir karena subuh sekarang kan wudu biasa. Berarti subuh besok itu mengusap terakhir, berarti sudah sehari semalam. Apabila bagi musafir maka sampai 3 hari 3 malam. Jadi patokannya apabila sekarang wudu biasa maka boleh mengusap sampai subuh. Yang besok setelah bangun tidur mau sholat subuh mengusap boleh karena subuh ini belum. Tidak. Nah itu sehari semalam. Yang kedua apabila junub. Apabila junub. Mulai pakai sepatunya setelah sholat isya. Terus malamnya junub, baik junubnya karena mimpi maupun junubnya karena dengan istri. Nah maka subuh tidak boleh hanya mengusap. Subuh tidak boleh hanya mengusap. Gitu. Harus dilepas dan mandi biasa. Loh itu kan mandi. Nah makanya waktu mandi tidak boleh hanya diusap. Tidak. Yang ketiga, naz'ul mamsuh. Apabila sudah diusap, setelah itu sepatunya dilepas. Terus meskipun belum batal, dia pakai lagi. Sesungguhnya waktu Anda pakai tidak punya wudu biasa. Misal. Karena misalnya kita bangun jam 3:30 mau ke masjid, wudu biasa, karena cuacanya dingin kita pakai kaos kaki. Ternyata baru adzan batal wudunya. Terus diusap, boleh gitu ya? Boleh. Setelah diusap masuk masjid karena di masjid itu dah enak pakai kaos kaki. Akhirnya dilepas. Tadi kan sudah mengusap ya. Mengusap terus ini dilepas. Maka setelah itu keluar meskipun masih dalam keadaan suci keluar terus pakai kaos kaki lagi. Sesungguhnya Anda pakai kaos kaki terakhir ini tidak dalam keadaan punya wudu biasa. Tapi wudu sebelum memakai sekarang ini tadi itu sudah mengusap, maka tidak boleh nanti mengusap. Kenapa? Karena orang yang boleh mengusap itu awalnya dia harus sucinya dengan wudu biasa. Apabila sucinya dengan mengusap baru pakai sepatu, ya. Pakai sepatunya punya wudu tapi wudunya pakai mengusap, tidak boleh mengusap lagi. Intinya apabila sudah dibuka maka tidak boleh mengusap lagi. Meskipun waktunya belum habis. Nah, jadi itu. Nah, dan dari situ maka selesai pembahasan tentang mengusap kedua sepatu sebagai ganti dari membasuh dua mata kaki. Dan
apabila sebelum ini kita sudah banyak yang faham, maka ini adalah penjelasan yang insya Allah dalilnya dari hadis, dari banyak sahabat dan ijma ulama. Dan kita punya pemahaman lagi, golongan Islam yang mengaku Islam tapi tidak mengakui bab ini, itu hanya Khawarij sama Syiah. Selain Khawarij sama Syiah, maka semua umat Islam pemahamannya sama. Apabila ada orang yang bukan Khawarij, bukan Syiah, tapi pemahamannya kok enggak begini, sesungguhnya itu bukan orang yang berilmu, maka orang yang tidak berilmu itu harus belajar supaya berilmu. Ya. Sesungguhnya di sekian generasi tidak ada yang mengingkari bab ini kecuali orang Khawarij dan orang Syiah. Nah itu, mungkin itu, dan seperti biasa sebelum kita tutup kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Ya. Ya, jadi yang dimaksud agama itu kembali kepada Quran dan Sunnah dan tidak kembali ke akal. Yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah yang pertama, prinsip atau keyakinan dasar bahwa sumber agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang dimaksud agama itu tidak kembali ke akal tapi kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan tidak menggunakan akal, tapi akal itu digunakan dan harus sejalan di dalam agama, harus sejalan dengan Quran dan Sunnah. Apabila ada ayat atau ada hadis bertentangan dengan akal, maka wajib diimani yang benar adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Adapun akal menurut orang yang satu bisa benar, tapi menurut orang lain bisa salah. Karena itu terjadi perselisihan. Nah, ketika terjadi perselisihan, yang ada ayatnya atau ada hadisnya wajib diyakini itu yang benar, karena rujukan aslinya adalah Quran dan Sunnah. Akal itu digunakan untuk memahami Quran dan Sunnah. Nah, karena itu apabila terjadi perselisihan, yang satu ada ayat ada hadisnya, maka itu yang wajib dibenarkan. Nah, jadi bukan sama sekali tidak menggunakan akal. Yang ketiga, sesungguhnya akal itu dalil. Di dalam Islam akal itu dalil. Kenapa? Sebagaimana hadis itu dalil karena perintah Allah, maka akal itu juga dalil dengan perintah Allah. Allah mencela orang yang tidak menggunakan akal. Tapi akal itu dalil yang lebih rendah daripada Quran dan Sunnah. Karena itu dalil yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah, jadi itu. Karena itu ulama semuanya dalilun nakli dan dalilul akli. Dalil nakal itu dalil Quran dan Sunnah. Dalil akli dalil akal. Nah, dan dalil akal ini jelas kalau orang berakal dengan benar kayak begini. Itu maksudnya supaya menunjukkan kepada umat bahwa orang yang akalnya begini ini dengan akal saja salah. Nah, jadi itu. Jadi akal pun menunjukkan seperti ini yang benar. Nah, karena itu Allah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Iya, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Lah, memahami itu hati apa akal jadi satu. Jadi satu. Nah, jadi itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am. Mereka itu hina seperti binatang. Kenapa? Tidak menggunakan hati dan akalnya untuk memahami yang benar. Nah, ini menggunakan akal, ini menggunakan akal. Dua-duanya tingkat akalnya diakui oleh umat semuanya paling tinggi akalnya. Tapi yang satu sesuai dengan dalil, dengan Quran dan Sunnah, yang satu tidak sesuai, maka yang wajib dibenarkan adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, apabila ini hadis, lah ini akal tanpa hadis, bukankah yang menggunakan hadis itu juga punya akal? Berarti dia akal dan hadis, dan yang tidak punya hadis itu hanya akal. Kan hadis juga tidak bisa berjalan kalau tidak ada orangnya. Lah orang yang berpegang dengan hadis itu sesungguhnya orang yang berakal. Nah, jadi maksudnya adalah seperti ini. Yang paling tinggi lagi, seperti yang terkait di dalam pertanyaan tadi itu adalah bahwa tidak boleh fanatik kepada orang, tidak boleh fanatik kepada golongan. Kenapa? Orang bisa benar, bisa salah, golongan bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Quran dan Sunnah yang sahih itu wajib dikatakan benar, tidak boleh dikatakan salah. Nah, karena itu dengan akal. Lu mana dalilnya? Saya tidak tahu, tapi ustadz itu, ulama itu, kiai itu gini. Lu ustadz, ulama, kiai lah, bukan dalil. Bukan dalil kalau ada ayat atau ada hadis yang bertentangan, maka mereka bukan dalil. Tapi kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada orang yang ahli, meskipun dengan akal. Yang penting apabila tidak ada dalilnya. Jadi kalau ayat nggak ada, hadis nggak ada, ijtihad, dan ijtihad itu tidak boleh semua orang. Yang ijtihad adalah yang ahli. Lah ijtihad itu adalah akal. Nah, jadi Quran, Sunnah, ijma, qiyas, dan qiyas itu masuk ijtihad. Atau kalau tidak dikatakan masuk, maka setelah qiyas itu adalah ijtihad. Nah, jadi itu. Nah, dan ijtihad itu adalah akal yang ketika itu tidak ada dalil. Apabila ada dalil dari awal generasi ketika muncul ijtihad mengikrarkan lajtihada ma'an nas. Tidak boleh ijtihad apabila ada teks maksudnya ayat atau hadis. Jadi kalau ada ayat atau hadis tidak boleh ijtihad yang menyelisihi ayat atau hadis. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.